warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Namun sebelum kalian ikut pembelajaran Ibu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran bimbingan dan konseling bersama Ibu. Hal yang perlu diingat, kalian jangan sungkan untuk bercerita maupun konsultasi apapun dengan Ibu. Nah, kalian bisa konsultasi kepada Ibu melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga nggak apa-apa. Insya Allah, Ibu akan menjaga apapun yang kalian ceritakan dan menjadi rahasia. Untuk pembelajaran kali ini adalah tentang gaya belajar. Nah, coba anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mengenal gaya belajar kalian? Ibu yakin ada yang sudah mengenal dan juga ada yang tidak. Nah, lalu apa dampaknya ketika kalian tidak mengenal gaya belajar kalian? Ibu yakin kalian tentu akan timbul rasa malas karena kalian belum mengenali gaya belajar kalian, ataupun ketika belajar kalian tidak menjadi optimal. Nah, oleh sebab itu penting gak sih Bu kita mengenal gaya belajar kita? Tentunya sangat penting. Alasannya? Nah, alasannya dengan mengenal gaya belajar tentu akan memotivasi kalian supaya belajar lebih giat lagi. Kemudian hasil belajar yang didapat juga akan yang mempengaruhi gaya belajar kalian itu. Menurut salah satu ahli gaya belajar yaitu Rinidan, nah, klasifikasi gaya belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua adalah faktor emosional, yang ketiga adalah faktor sosiologis, dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Kita bahas satu persatu, tapi langsung Ibu ilustrasikan saja dengan gambaran atau penjelasannya supaya kalian ngerti ya. Nah, klasifikasi ini misalnya ya, ada seorang siswa yang lebih suka pencahayaan terang ketika belajar. Betul tidak? Ibu yakin tentunya ada yang suka dengan cahaya terang, tetapi juga ada yang suka dengan cahaya yang tidak terlalu terang. Kemudian dalam segi belajar juga Ibu yakin ada yang suka belajar berkelompok, dan juga ada yang suka belajar secara sendiri maupun bergantung kepada Bapak Ibu guru ataupun harus ada bimbingan dari kakak kelasnya, dari teman yang lain. Tentu semuanya mempunyai klasifikasi yang berbeda-beda. Lalu ada siswa yang senang ketika sebelum melakukan belajar itu lingkungannya itu perlu rapi, kemudian disusun sedemikian rupa, jangan sampai berantakan, dibuat senyaman mungkin. Dan Ibu yakin ada juga siswa yang langsung saja belajar, mau berantakan, mau tidak, itu nggak masalah. Dan satu lagi, ada siswa yang senang belajar dengan mendengarkan musik ataupun harus dalam keadaan hening. Ibu yakin semuanya mempunyai perbedaan dalam masing-masing diri siswa. Sampai sini sudah paham tentang klasifikasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar kalian? Ibu yakin kalian pasti insya Allah sudah paham. Nah, sekarang kita memasuki tentang macam-macam gaya belajar. Tentunya penting banget. Jadi kalian tahu gaya belajar saya itu masuknya ke gaya belajar apa ya Bu? Nah, Ibu jelaskan. Yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, visual. Kalau visual berarti lebih ke apa coba? Nah, visual lebih ke berarti melihat. Nah, jadi gaya belajar visual ini kalian memiliki kecenderungan untuk belajar dengan melihat. Indera mata itu menjadi sangat penting. Nah, tips bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, usahakan karena indera mata yang paling penting, yang paling utama bagi seseorang yang memiliki gaya belajar visual, kalian perlu untuk duduk di bangku paling depan supaya
apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru akan lebih terlihat jelas oleh kalian. Selain itu, yang memiliki gaya belajar visual, biasanya kalian juga harus memperhatikan bagaimana bahasa tubuh dari Bapak Ibu guru kalian lihat dengan seksama. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah, yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru akan terserap maksimal oleh kalian. Gambar visual ini seperti ini ya. Nah, sekarang kita memasuki gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditory. Audio berarti audio itu mendengar. Nah, seseorang yang memiliki gaya belajar audio biasanya mengutamakan pendengarannya sebagai alat utamanya. Nah, tips bagi siswa yang memiliki gaya belajar audio, sebaiknya selalu mendengarkan apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru ketika sedang menyampaikan mata pelajaran. Jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru dan biasakan untuk belajar misalnya dengan merekam suara kalian, kemudian kalian dengarkan sehingga kalian bisa belajar dengan lebih optimal. Gambar untuk gaya belajar audio seperti ini. Sekarang kita memasuki gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik biasanya kecenderungan belajarnya harus dengan gerakan, kemudian menyukai pelajaran-pelajaran yang terlibat langsung di lapangan, ataupun pemodelan, dan sebagainya. Tips bagi siswa, jangan sungkan untuk meminta tugas kepada Bapak Ibu guru, misalnya langsung terlibat di lapangan, ataupun kalian biasanya belajarnya tidak diam gitu, tapi membaca sambil berjalan misalnya, atau melakukan gerakan-gerakan yang lain, karena gaya belajar kinestetik ini biasanya melibatkan gaya gerak tubuh. Jadi kita itu nggak diam seperti gaya belajar auditory maupun gaya belajar visual. Sampai sini apakah kalian paham? Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, dan cukup sekian yang bisa disampaikan oleh Ibu pada pertemuan kali ini. Intinya mau gaya belajar visual, auditory maupun kinestetik, yang penting tetap paling utama adalah kitanya punya niat dalam hati untuk belajar. Karena jika kita memiliki 3 gaya belajar itu, tapi kalian malas untuk belajar, ya tidak mungkin kalian bisa sukses. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pembelajaran kali ini. Ibu doakan semoga kalian sehat selalu, jangan malas, tetap giat untuk belajar di rumah, dan mudah-mudahan kita bisa tatap muka kembali dan pandemi ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya di minggu depan.